welcome to my channel. Saya Nining, asli Beijing, Tiongkok. Sekarang ini jam 12 siang hari, panas banget. Tapi Nining sangat mau mengunjungi satu museum. Di belakang saya ini adalah Museum Capital Museum atau Museum Ibu Kota yang berada di kota Beijing, Tiongkok. Nah, ini adalah satu museum dimiliki pemerintah kota Beijing. Cukup besar, cukup luas. Nah, di dalamnya ada banyak pameran mengenai kota Beijing, sejarahnya, kebudayaannya, keseniannya, ada banyak di sini. Dan di antaranya ada satu pameran yang sangat istimewa, adalah mengenai satu garis poros tengah di kota Beijing. Karena di Beijing ada satu garis poros tengah yang beberapa hari yang lalu baru diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Yeay, congratulations untuk diri sendiri. Ya, mungkin Anda tidak sangat kenal ya ada garis tengah ini. Tetapi di antaranya ada 15 unsur atau bangunan yang cukup terkenal, pasti Anda tahu. Salah satunya Forbidden City, pintu gerbang Tiananmen. Nah, ada banyak sekali. Nah, sekarang mengikuti Nining masuk ke museum ini gratis untuk mengunjungi pameran mengenai garis tengah itu. Ayo teman-teman, Nining khusus memilih waktu siang hari meskipun panas, saya keringat. Tapi saya kira mungkin jam ini tidak begitu ramai, orangnya bisa sedikit karena sekarang ini kebetulan liburan sekolah, musim panas. Jadi banyak orang tua mau bawa anaknya mengunjungi kota Beijing, dan juga ada warga kota Beijing mau mengunjungi museum. Nah, tetapi salah nyangka, di sini banyak pengunjung lagi mau membanjiri museum ini. Nah, teman-teman, Museum Capital atau Museum Ibu Kota dibuka pada tahun 1981, tapi pindah ke gedung ini ya pada tahun 2006. Wow. Teman-teman, ini adalah lobbynya Museum Ibu Kota, Capital Museum ini cukup besar. Dan di sini ada satu bangunan yang ciri khasnya ya. Dan di sebelah sini ada satu kabura. Kaburanya sangat berciri khas kota Beijing. Nah, di sebelah sini ada penjelasan AI. Ini adalah alat-alatnya ya. Alatnya kami bisa sewa dengan memindai QR code. Bisa sewa satu alatnya untuk minta penjelasannya digital ya dari mesinnya ini. Tapi hari ini saya rasa nggak usah. Dan di sebelah sini ada satu mesin, layarnya adalah penjelasan mengenai pameran baru-baru ini. Ada yang pameran tetap yang sepanjang tahun ada, dan ini ada yang baru, yang untuk sementara. Dan yang hari ini yang saya mau kunjungi itu adalah pameran mengenai garis tengah di kota Beijing. Ini rasanya mungkin ya adalah sementara, tapi sudah dibuka. Pamerannya dibuka pada Juli tahun lalu. Nah, sampai sekarang sudah satu tahun lebih. Saya belum tahu ya ini bisa berlangsung sampai kapan. Tapi sampai sekarang masih ada. Nah, sekarang adalah hari-hari yang sangat bermakna karena garis tengah ini baru diterima sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Nah, makanya ayo di lantai 1 langsung kita masuk. Glorious. Baru memasuki ruang pameran ini, kita dapat langsung melihat satu meja pasir mengenai keseluruhan boros tengah Beijing. Garis boros dengan total panjang 7,8 km arah utara selatan ini berada di paling pusat kota Beijing, membuat ibu kota yang kuno ini menjadi salah satu tempat dengan tata kota terbaik di dunia dan kota ideal bagi orang Tiongkok. Semua bangunan dibangun secara simetris menurut atau di samping poros tengah ini, sehingga kota Beijing kelihatan megah dan unik. Beijing sebagai ibu kota sudah bersejarah 870 tahun. Poros tengah Beijing pertama kali dibangun pada abad ke-13, terbentuk pada abad ke-16, dan terus ditingkatkan sejak itu. Teman-teman, karena di dalam ruang pameran ini tidak boleh seperti ini ya, selfie, shooting, memperkenalkan, rekam video. Jadi Nining nggak boleh berbuat itu. Makanya
sekarang ini saya duduk di luarnya ruang pameran itu, tapi tetap di dalam gedung ini. Saya memperkenalkan kepada Anda dan ditambahin gambar yang saya fotonya itu biar Anda bisa paham dengan lebih baik. Nah, kalau garis poros tengah ini dalam bahasa Mandarin adalah Zhong Zhou Xian. Zhong adalah huruf yang pertama, artinya tengah. Tengah itu adalah hal yang amat penting bagi orang Tiongkok pada zaman dulu. Nah, negara Tiongkok dalam bahasa Mandarin adalah Zhongguo, negara tengah. Kalau langsung terjemahkan, nah, Zhong artinya tengah. Orang Tiongkok sangat mementingkan tengah itu. Makanya kalau kaisar memilih satu kota sebagai ibu kotanya, dia harus melihat apakah itu termasuk relatif di tengah. Dan keduanya, fungsinya apakah baik. Dan ketiganya, waktu dia memilih istananya harus di tengah kota itu. Dan gedungnya sendiri harus di tengah istana itu. Dan dia sendiri harus di tengah gedung itu, bangunan itu. Nah, jadi tengah itu amat penting. Orang Tiongkok, khususnya kaisar, mementingkan, mengutamakan tengah itu. Nah, jadi waktu mereka desain satu kota juga harus cari satu garis di tengah. Kemudian membangunnya ke sampingnya atau memperpanjangnya lagi. Teman-teman, coba saya memperlihatkan apa itu garis poros tengah kota Beijing yang diakui dalam daftar warisan dunia oleh UNESCO itu. Nah, itu adalah satu konsep, tapi juga ada bentuknya, ada bangunannya. Nah, ini bukan satu objek wisata, tapi adalah satu konsep yang lengkap. Ada satu garis tengah, dan di sampingnya, di sebelah kiri kanan atau di sampingnya ada banyak bangunan yang ada sebagiannya sangat terkenal di seluruh dunia. Coba kami lihat. Ini adalah di paling ujungnya, paling selatan. Ini adalah namanya pintu gerbang Yongding. Nah, sekarang pintu gerbangnya masih ada. Adalah yang ini. Nah, ini adalah garis tengah itu. Garis poros tengah itu. Dan ini adalah pintu gerbang Yongding. Dan di pintu gerbang Yongding, di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada dua bangunan. Di sebelah timur ada satu bangunan namanya Kuil Tiantan. Kuil Tiantan adalah Kuil Langit, Heaven Temple, itu tidak asing bagi Anda. Nah, di sini ada satu altar yang bulat, bentuknya bulat. Adalah kaisar sembahyang kepada Dewa Langit. Nah, di sini setiap tahun kaisar akan bersembahyang ke sini. Dan di sebelah sana, di baratnya ada satu bangunan namanya Xiannongtan. Di sana untuk sembahyang kepada seorang leluhur petani di Tiongkok namanya Shen Nongshi, atau juga dianggap sebagai seorang dewa pertanian. Nah, tapi Shen Nongshi tidak hanya menguasai pertanian saja. Ada beberapa hal yang lain dikuasai oleh beliau. Nah, jadi di sana ada satu altar yang segi empat untuk sembahyang kepada Shen Nongshi di sana. Atau Shen Nongshi juga dikenal dengan namanya Yan Di. Nah, kita jalan ke lebih utara, melewati satu jalan yang hijau. Ini adalah peninggalan sejarah di bagian selatan garis poros tengah ini. Nah, adalah satu set yang penting. Kita jalan terus ya, melalui jalan yang lurus ini ke dua gedung bangunan dulu di Tiongkok. Yang ini di lebih utara ini namanya pintu gerbang Zhengyangmen, dan di depannya, di selatannya ini adalah satu gedung pengintaiannya namanya Jianlou. Nah, pintu gerbang Zhengyangmen juga dikenal sebagai Qianmen. Nah, waktu dulu ya, di antara dua bangunan ini ada tembok. Nah, jadi temboknya mengelilingi satu wilayah, di tengahnya adalah satu kota Wengcheng. Sekarang temboknya sudah dibongkar. Nah, hanya tinggal dua pintu gerbang ini saja. Dan melewati ini, kami memasuki mana? Lapangan Tiananmen. Nah, lapangan Tiananmen adalah lapangan yang terluas di pusat kota di seluruh dunia. Nah, di sana bisa memuat berapa orang? Katanya 1 juta orang. Nah, di tengahnya ini ada satu monumen pahlawan rakyat Tiongkok. Dan ada dua bangunan yang di barat dan di timurnya sangat penting.
Misalnya yang di timur ini adalah Museum Nasional Tiongkok. Pernah ini memperkenalkan ini ya, mengunjungi museum ini. Silakan draw up untuk mencari vlog saya. Nah, dan di atasnya, di lebih barat ini, bagian barat ini, di hadapannya adalah Balai Agung Rakyat Beijing, di mana akan diselenggarakan 2 sesi atau 2 sidang yang amat penting setiap tahun 1 kali, yaitu MPBR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Tiongkok, dan juga Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Nah, 2 sesi yang amat penting, diskusi urusan paling penting di Tiongkok. Ke lebih utara lagi, kemana? Ini Jalan Chang'an-Jie. Nah, di sampingnya ini ada satu jembatan, di belakangnya adalah pintu gerbang Tiananmen. Pintu gerbang Tiananmen pasti Anda tidak asing. Nah, semua orang tahu. Dan melalui pintu gerbang Tiananmen ke lebih utara lagi, kami melewati satu pintu gerbang namanya Tuanmen. Kita bisa memasuki Forbidden City. Forbidden City adalah kompleks bangunan kuno untuk kekaisaran yang terbesar. Nah, di sini ada 2 bagian. Bagian depannya atau bagian selatannya untuk kaisarnya mengurus pekerjaan pemerintahan ya. Jadi untuk kantora. Dan di bagian dalamnya, bagian utara adalah bagiannya untuk kediaman keluarga kaisar. Dan keluarnya dari pintu gerbang Shenwumen Forbidden City, kami sudah bisa melewati satu taman. Ini adalah satu taman yang cukup terkenal dan tidak boleh dilewatkan kalau Anda mengunjungi kota Beijing. Kenapa? Nining pernah mengunjungi ini dan bikin vlog dalam 5 episode memperkenalkan bagaimana pemandangannya di sini. Meskipun waktu itu musimnya nggak begitu cocok, musim dingin, tapi cukup megah pemandangannya. Kenapa? Karena waktu dulu ya, zaman dulu di Tiongkok, di Beijing, di pusat kota Beijing, di sini adalah tempat yang paling tinggi, bisa memandang seluruh kota, pusat kota Beijing. Jadi bukit ini dibangun oleh Kaisar Qianlong pada zamannya, dan beliau memerintah untuk membangun 5 pavilion. 5 pavilion itu fungsinya sebenarnya mengintai. Nah, jadi dari pavilion paling tengah itu namanya Pavilion Wanchun, kami bisa melihat, memandang seluruh kota Forbidden City. Dan juga bisa ke arah ini, arah utara, bisa melihat ada Menara Genderang, Menara Longzhen yang sangat megah. Dan kalau kami melihat garis poros tengah kota Beijing, dari sini adalah set yang paling ideal. Nah, tidak boleh lewat ya. Silakan draw up untuk cari vlog saya, ya promosi lagi. Kemudian kami ke lebih utara lagi. Di sini kami bisa sampai ke satu jembatan. Jembatan ini namanya jembatan Wanningqiao. Nah, melewati jembatan ini, kami bisa mengunjungi satu danau yang terkenal namanya Danau Shichahai. Sangat menarik para wisatawan luar negeri dan juga domestik juga. Dan itu danau ini justru di sebagian baratnya garis poros tengah kota Beijing. Dan garis tengah ini dia langsung berjalan menuju ke mana? Ke 2 menara yang sangat penting, Menara Longzhen dan Menara Genderang. Nah, pada zaman dulu, bagaimana orangnya tahu jamnya berapa? Mereka mendengarkan bunyinya dari Longzhen dan Genderang itu. Sudah bisa tahu jamnya. Nah, jadi ini adalah ujung yang paling utara di garis poros tengah ini. Tapi sekarang ini sudah diperluas. Poros tengah ini sudah diperpanjang ke lebih utara lagi. Kemana? 2 stadium yang amat penting dalam Olimpiade musim panas 2008. Nah, yaitu ada 2 stadium, namanya Bird Nest dan Water Cube. Nah, jadi 2 bangunan itu, satu bulat, satu segi 4 itu bisa memperlihatkan ya pikiran orang Tiongkok zaman dulu itu adalah Tianyuan Difang. Mereka menganggap langit adalah bulat, bumi adalah segi 4 itu. Ada bulat harus ada 4, segi 4. Nah, makanya 2 stadium itu dibangun, satu bentuknya bulat dan satu bentuknya segi 4. Dan kalau ke lebih selatan, diperpanjang juga sampai paling ujungnya kemana? Ke Bandara Internasional Daxing, satu bandara internasional kota Beijing yang baru. Nah,
Nining juga pernah naik pesawat terbang lewat sana dan membuat satu vlog. Anda bisa melihat bagaimana keadaannya di bandara itu ya. Teman-teman melihat ini ya, kami sudah tahu. Kalau pada zaman dulu di Tiongkok, pada dinasti-dinasti itu, setiap orang, dari kaisar sampai rakyat biasa, setiap orang harus menurut peraturannya. Ya, jadi dia harus berbuat apa, tidak boleh berbuat apa. Kalau dia jalannya bisa melewati jalan yang mana untuk kaisar, jalan yang mana, pintu yang mana untuk ibu suri bermain suri, jalan yang mana untuk rakyat yang biasa. Itu sudah ditentukan, tidak boleh dilanggarkan. Dan juga semua halnya punya jamnya. Jam berapa kaisarnya harus bekerja, jam berapa atau musim berapa kaisarnya harus sembahyang ke sesuatu tempat. Kalau dia sembahyang ke misalnya kuil langit ini, Heaven Temple ini, dia harus lewati pintu yang mana, keluar dari pintu yang mana, ritualnya gimana. Jadi tata caranya sangat ketat sekali. Jadi makanya itu adalah pikiran orang Tiongkok. Nah, orang Tiongkok pada zaman dulu harus menurut tata acaranya. Itu adalah semacam pikiran yang khusus. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa kota yang lain, di negara yang lain, nah misalnya di Paris. Di Paris juga ada garisnya seperti sinar matahari itu. Dan di beberapa kota yang lain juga ada. Apa bedanya? Saya pernah mendengarkan satu wawancara dengan seorang pakar dari timnya warisan budaya ini dari Tiongkok. Nah, beliau bilang kalau bedanya adalah misalnya di kota yang lain, misalnya di Paris atau di Roma atau di kota yang lain, mereka tata kelola atau tata caranya kota ini terbentuk dengan caranya alamiah. Misalnya ada sekelompok kecil orang mulai berkumpul di sesuatu tempat, kemudian mereka populasinya semakin meningkat, ekonominya semakin berkembang. Jadi makanya mereka memperluas daerahnya dan mencari daerah di sampingnya untuk diperluas secara alamiah itu. Dan kemudian suatu hari mungkin mereka berasa, oh kami bisa mengatur dengan sengaja. Gimana orang seperti apa tinggal di mana, bisnis mana dilakukan di mana itu. Jadi kemudian mereka baru mulai berpikir hal ini. Misalnya kalau di Roma, mereka tinggalnya menurut beberapa bukit di kota itu. Nah, cari daerah yang cocok untuk hidup. Tetapi kalau di kota Beijing dan beberapa kota yang pernah menjadi ibu kota pada zaman dulu di Tiongkok ini, kenapa punya garis poros tengah ini? Itu bukan secara alamiah. Justru orang Tiongkok, khususnya kaisar, mereka sengaja desain sebelum membangun kota ini sebagai ibu kota. Nah, misalnya waktu kaisar dinasti Yuan, mereka mau memilih kota Beijing sebagai ibu kotanya. Di Beijing dulunya tidak ada desain seperti ini. Nah, jadi waktu dia datang ke sini, dia sengaja memilih satu titik tengah dulu. Nah, dia menetapkan di satu pojoknya, di satu danau, di samping danau Jishuitan, adalah satu titik yang tengah. Nah, sudah menetapkan di mana adalah tengah, kemudian dia baru desain satu kota yang segi empat. Ini adalah yang di tengahnya adalah kekaisaran, istana kekaisaran, dan di sebelah barat sudah ada Aldar Sheji, dan di sebelah sini sudah ada kuil kekaisaran untuk sembahyang kepada leluhurnya kaisar. Dia memperluasnya, atau beberapa kaisar yang lain memperluasnya. Terbentuklah kota yang dengan tata cara ini, yang ketat ini, yang teratur ini. Ini adalah garis tengah dinasti Ming di kota Beijing. Dulu seperti ini. Kemudian beberapa tahun kemudian diperluas sampai diperluas lagi. Ini adalah yang dinasti Ming ya, sampai akhirnya sudah seperti ini. Jadi makanya di Tiongkok garis tengah ini adalah yang
didesain dengan sengaja oleh kaisar. Jadi beda dengan kota-kota yang lain. Nah, makanya ini adalah satu hal yang sangat unik. Teman-teman, ini adalah satu rumah yang paling ideal menurut pikiran orang Tiongkok zaman dulu. Di belakangnya harus ada gunung, bukit, di depannya harus ada air, dan kotanya segi 4 dan harus punya satu garis tengah. Katanya ini adalah feng shui yang paling baik. Di Tiongkok ada beberapa kota pernah menjadi ibu kota pada beberapa dinasti yang berbeda. Beijing adalah salah satunya, tapi Beijing bukan selalu menjadi ibu kota. Dulunya pernah ada beberapa kota yang lain, misalnya Kaifeng, misalnya Luoyang, misalnya Xi'an, Nanjing. Jadi banyak kota yang lain pernah menjadi ibu kota. Dan di kota-kota itu juga muncul garis poros tengah. Bukan hanya Beijing saja. Nah, di dalamnya saya juga melihat gambarnya sejarah itu.这就是新公园了，兰州桥、黑桥，这是临安。 Teman-teman, tahun lalu saya pernah mengunjungi satu peninggalan yang sudah sejarah 5.000 tahun lebih itu di kota Hangzhou. Waktu itu ada Asian Games, saya mengunjungi sana. Namanya Liangzhu, kota kuno Liangzhu. Nah, di sana sudah ditemukan banyak peradaban yang tak nyangka ya, di luar dugaan orang sekarang ini. Nah, kami bisa melihat di sana sudah ada idenya garis tengah, garis poros tengah di satu kota. Jadi kenapa garis poros tengah kota Beijing diakui oleh warisan dunia? Justru karena di antara semua itu, Beijing adalah yang garis tengah ini adalah yang paling lengkap, paling besar skalanya kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Teman-teman, kami harus tahu beberapa kaisar ini ya. Ini adalah kaisarnya dinasti Yuan, Kublai. Dia pertama-tama mulai membangun garis tengah di kota Beijing. Dan di sini ada beberapa kaisar, 3 orang lagi. Yang di atasnya adalah dinasti Ming, kaisar ketiga dinasti Ming, Zhuti. Dia pindah ibu kotanya dari kota Nanjing ke Beijing dan mulai memperluas garis tengah kota Beijing. Ini adalah seorang kaisar dinasti Ming. Dia mulai membangun kuil langit dan sembayang dewa langit dan bumi secara terpisah. Dulunya bersama-sama. Dan yang ketiga ini adalah kaisar Xianlong dinasti Qing. Beliau membangun Taman Jingshan, di sana membangun 5 pavilion. Teman-teman, ini adalah satu gambar peninggalan sejarah dinasti Ming mengenai pintu gerbang Tiananmen. Inilah Bapak Lei Fata, seorang pembangun terkenal pada awal dinasti Qing. Karena sangat pintar di bidang pembangunan, maka diangkat sebagai pejabat oleh Kaisar Kangxi untuk memimpin desain arsitektur kekaisaran. Sejak Bapak Lei Fata, 8 generasi keluarganya bekerja di bidang ini selama 200 tahun. Kebanyakan bangunan kuno tingkat tertinggi dibangun dengan pimpinan keluarga Lei. Mereka juga meninggalkan sejumlah besar gambar bahkan kepada kita. Teman-teman, pada zaman dulu ya, kaisar sangat mementingkan tata cara. Tata cara itu adalah banyak ritual, maksudnya ada banyak upacara. Misalnya yang di sini dipamerkan adalah upacara pernikahan seorang kaisar dinasti Qing, Kaisar Guangxu. Di paling atasnya adalah rumahnya permaisuri. Kemudian jalurnya begini, harus melewati garis tengah.
melewati Forbidden City untuk melakukan pernikahan. Teman-teman, ini gambarnya acara pernikahan Kaisar Guangxu. Coba kita rasai. Teman-teman, sepanjang garis poros tengah di kota Beijing ini tidak hanya bermakna arsitektur saja, melainkan juga punya maknanya kebudayaan atau multikultur. Misalnya ada beberapa bangunan atau objek wisata ini bisa memperlihatkan keanekaragaman agama. Misalnya di 5 pavilion di Taman Jingshan itu disembahyang patung Buddha aliran Tibet. Misalnya di dalam Forbidden City juga ada beberapa gedungnya, di dalamnya juga ada unsurnya agama Buddha. Dan misalnya di dalam Palarung Kuning di dalam Forbidden City pernah diadakan acaranya agama Shaman yang pernah menjadi populer ya di Tiongkok Utara. Nah, agama Shaman adalah semacam agama primitif. Dan juga ada agama Taoisme. Misalnya di dalam Forbidden City ada satu balarung namanya Qin An Dian. Di dalamnya dipersembahyang juga patung-patungnya mengenai agama Taoisme. Selain itu, budaya yang dari daerah yang lain, dari kota-kota atau provinsi yang lain, yang waktu mereka melakukan komunikasi, mereka mau memasuki kota Beijing sebagai ibu kota, mereka juga biasanya menurut garis tengah ini, memasuki yang paling tengah itu Forbidden City untuk melakukan pertunjukan kepada kaisar atau bermain suri lain sebagainya. Di dalam Forbidden City juga ada satu menara atau pavilion khusus untuk sebagai panggungnya kesenian. Teman-teman, gambar ini menceritakan satu acara yang ramai. Katanya 5 bintang di langit menjadi satu garis. Jadi seluruh kota ini mulai merayakannya. Teman-teman, sekarang ini ada banyak bangunan peninggalan sejarah ini sudah diubah fungsinya untuk melayani rakyat menjadi taman atau gedung kesenian. Dan di sini, ruangan ini memperkenalkan bagaimana fungsinya untuk melayani rakyat kota Beijing. Teman-teman, di sini antre ya untuk fotoin di depan bangunan yang simbolis, tapi dengan gambarnya. Merchandise, souvenir, teman-teman. Teman-teman, ini bagus ya. Ini besar sekali dan ada 19 objek wisata yang terkenal di Beijing. Wah, tapi mahal juga, 169 yuan. Saya beli satu magnet kulkas 49 yuan, 49 yuan. Mahal sedikit. Nah, teman-teman, sampai tahun ini ya, Beijing sebagai ibu kota
sudah bersejarah 870 tahun. Sudah lama sekali ya. Makanya di kota Beijing mengandung banyak kultur atau kebudayaan yang sangat mendalam yang patut kita pelajar. Misalnya Nining sendiri ya, saya asli orang Beijing. Dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, bekerja di sini sampai sekarang sudah puluhan tahun. Tapi sebenarnya terus terang, waktu saya masih kecil, saya tidak begitu kenal garis poros tengah di kota Beijing. Saya mungkin hanya tahu ada Forbidden City, ada Kuil Langit, nah ada Menara Gentrang dan Menara Longzhen. Tapi kalau berbicara tentang garis poros tengah ini, maknanya apa? Itu saya juga bingung. Dan saya bukan sendirian, ada banyak orang seperti saya, banyak teman saya seperti saya. Dan waktu saya mendengarkan satu wawancara dengan seorang pakar, beliau juga terus terang, dia bilang, dia lebih mengenal garis poros tengah ini justru karena waktu dia sudah di universitas, mulai belajar di bidang ini, di bidang arsitektur, baru mengenal lebih banyak. Nah, jadi budaya meskipun justru dikelilingi kami saja, tapi mungkin kami tidak begitu kenal maknanya, sejarahnya, gimana itu. Jadi pameran seperti ini saya merasa sangat bermakna. Nah, biar semua orang sini bisa, kalau mengunjungi kota Beijing, bisa mengenal sedikit dari pameran itu. Oke, teman-teman, kota Beijing mengajukan garis poros tengah ini kepada UNESCO. Dalam proses ini, mereka juga melakukan banyak upaya untuk yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat kota Beijing untuk melindungi dan mengenal maknanya garis poros tengah ini. Dan keduanya, mereka juga melakukan banyak upaya untuk melindungi bangunan peninggalan sejarah ini. Jadi saya merasa dalam proses ini cukup bermakna penting, dan ke depan kami semua orang Beijing, semua orang Tiongkok akan melakukan upaya bersama-sama untuk melindungi ini dan memperluas, memperkenalkan makna ini, budaya ini kepada teman-teman di negara yang lain atau di provinsi yang lain. Nah, ini adalah tugas kami. Sekarang sudah hampir jam 3 ya. Saya mau pulang dulu. Oke, kalau lain kali ada kesempatannya, di sini luas sekali, ada banyak pameran yang lain. Kami mengunjungi satu demi satu. Dadah!